Halo semuanya, balik lagi di Todopedia. Nah, jadi selama sebulan terakhir, saham Goto atau Gojek Tokopedia ini udah kayak roller coaster ya. Sempat koreksi dalam, terus abis itu naiknya kenceng banget. Dan mungkin buat kalian ya yang mau invest di saham Goto, ini jadi galau ya. Goto ini sebenarnya bagus nggak sih buat jangka panjang? Nah, di video ini kita akan bahas ya gimana sih potensinya Goto di masa depan, dan nanti kita juga akan hitung ya berapa kira-kira harga wajarnya saham Goto kalau untuk investasi jangka panjang. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia dan supaya bisa bantu channel ini buat terus tumbuh. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita lihat dulu ya, gimana alokasi dana IPO yang didapat Goto. Nah, jadi dana IPO-nya ini 30% itu dipakai untuk modal si induk usaha, yaitu Goto itu sendiri. Terus 30% lagi dialokasiin untuk nambah modalnya Tokopedia. 25% untuk modalin PT Dompet Anak Bangsa atau GoPay. Terus 5% untuk PT MAB yang jadi bagian dari GoFinance. Terus 5%-nya untuk Gojek Singapura dan 5% yang terakhir itu untuk Gojek Vietnam. Setelah kita tahu alokasinya, sekarang kita akan lihat ya, dana IPO-nya itu mau dipakai buat ngapain aja. Apa aja step-step yang akan mereka lakuin untuk ngembangin bisnisnya Goto. Nah, yang pertama mereka itu mau ngembangin yang namanya hyperlocal experience. Jadi di sini Goto itu mau ngembangin infrastruktur pengiriman barang mereka sedemikian rupa supaya proses kirim barang baik itu dari Tokopedia ataupun itu kirim barang dari GoSend ataupun ngantar makanan sama minuman dari GoFood itu bisa jauh lebih cepat dan lebih efisien untuk jangkauan dalam kota. Tujuannya itu supaya makin banyak orderan yang bisa diselesaikan dan dari situ bisa dikonversiin jadi gross transaction value dan revenue Goto yang tumbuh, terus juga bisa nambah pendapatannya si merchant sama driver. Selain hyperlocal experience, Goto juga mau pakai dana IPO-nya untuk bikin ekosistem mereka makin kuat dari semua segmen bisnis. Dari sisi Gojek, mereka mau ngembangin fitur untuk ningkatin loyalitas user supaya mereka makin betah pakai aplikasi Gojek. Contohnya kayak fitur point, fitur reward, fitur promo yang bisa ngebuat user ini mau terus-terusan transaksi di Gojek. Harapannya dengan makin banyak transaksi, artinya makin besar gross transaction value. Dari situ juga bisa ngebuat revenue-nya makin besar, dan itu juga bisa naikin omzetnya merchant sama driver. Dari sisi Goto Finansial, mereka mau ngembangin Goto Finansial ini jadi layanan keuangan yang lengkap, yang komprehensif, yang bisa ngejawab semua kebutuhan keuangan user. Kayak transaksi untuk kebutuhan sehari-hari, buy now pay later, cicilan, bahkan sampai layanan asuransi sama investasi. Jadi mereka mau buat fitur-fiturnya ini lengkap supaya user itu cukup pakai layanan-layanan kayak GoPay aja, itu udah cukup untuk kebutuhan keuangan mereka sehari-hari. Dan dari sisi Tokopedia, Goto ini mau ngembangin merchant interface. Yang mana merchant interface ini bisa bantu pemilik toko untuk ngembangin bisnis tokonya. Mulai dari akses ke konsumen yang makin luas, terus juga bisa bebas ya milih metode pembayaran. Ada pengaturan pengiriman juga, sampai akses untuk dapat pinjaman usaha. Jadi kalau yang gue lihat ya, si Goto ini tuh selain mau numbuhin gross transaction value sama revenue-nya, Goto ini mau bikin ekosistemnya itu makin kuat, supaya yang pertama itu mereka bisa narik user baru untuk masuk ke ekosistemnya Goto, sama yang kedua mereka mau pertahanin user yang lama dengan cara ngebuat mereka betah. Dimana semua kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi dan ngebuat user nggak mau pindah ke aplikasi lain selain dari aplikasi-aplikasi yang ada di ekosistemnya Goto, kayak Gojek sama Tokopedia. Dengan kata lain, mereka ini mau ngebangun yang namanya economic mode. Jadi sekarang Goto ini fokus untuk numbuhin revenue sebanyak-banyaknya sambil ngebangun economic mode yang kuat. Nanti kalau mode-nya udah kuat, fiturnya udah lengkap, usernya juga udah betah nggak mau pindah-pindah, baru dari situ Goto bisa mikirin gimana caranya supaya bisa cetak profit sama cash flow yang positif. Terus terakhir, Goto juga mau ekspansi. Dengan mereka masih terus rekrut talenta atau pegawai baru terutama di bidang teknologi. Kalau menurut gue ya, dengan makin banyak orang-orang yang kerja terutama di bagian teknis, ini bisa ngebuat Goto ini lebih cepat dalam ngebuat fitur baru atau ngembangin fitur-fitur yang udah ada. Selain dari rekrut talenta, cara mereka ekspansi kalau dari yang mereka bilang di prospektus, itu mereka juga mau pertimbangin buat akuisisi perusahaan lain. Nah, kalau akuisisi, ini menurut gue ini tujuannya lebih ke ekspansi ekosistem mereka supaya customer itu bisa ngerasain makin banyak fitur-fitur dan ngebuat mereka makin betah ada di ekosistemnya Goto. Terakhir, Goto juga mau ekspansi ke luar negeri. Sejauh ini selain di Indonesia, itu mereka udah ada di Singapura sama Vietnam, dan mereka berencana masih mau ekspansi lebih lagi di daerah Asia Tenggara.
Ketika kita investasi di sahamnya Goto, kita juga mesti tahu ya resiko-resiko yang ada di sahamnya Goto. Resiko yang pertama itu Goto masih rugi. Jadi dia masih terus bakar duit untuk ngembangin bisnisnya. Nah, dengan Goto ini yang masih rugi, artinya equity atau modalnya itu akan terus-terusan berkurang. Nah, ini bisa nurunin nilai book value per share yang akan ngebuat Goto ini valuasinya makin mahal. Dan itu juga bisa ngebuat harga sahamnya turun. Selain itu, karena modalnya berkurang, artinya Goto ini mesti cari suntikan modal lagi. Salah satunya dengan cara terbitin saham baru. Bisa dalam bentuk right issue, private placement, atau bahkan IPO. Dan mereka emang rencana ya mau IPO di bursa negara lain kayak Singapura, Hong Kong, dan bahkan US. Nah, resiko keduanya itu ada di sini. Ketika Goto ini nerbitin saham baru, artinya kita sebagai pemegang Goto itu akan kena dilusi di mana porsi kepemilikan saham Goto kita itu jadi berkurang. Nah, ketika kepemilikan kita berkurang, artinya value per saham yang kita dapat dari saham Goto itu pun juga akan jadi berkurang. Value per saham ini bisa berupa book value per share, revenue per share, sama earnings per share kalau nanti Goto itu udah profit. Nah, dengan value yang kita dapat itu jadi berkurang, itu bisa ngebuat valuasi sahamnya Goto ini jadi makin mahal dan itu bisa ngebuat harganya turun. Resiko yang ketiga datangnya dari goodwill-nya Goto ini yang gede banget. Goodwill-nya ini bisa gede itu karena mereka akuisisi Tokopedia di harga yang jauh lebih mahal dari wajarnya. Nah, ini tuh bisa jadi resiko ya, apalagi Tokopedia ini kan juga masih rugi. Artinya kalau mereka masih rugi, cash flow-nya juga masih negatif, modalnya Tokopedia ini jadi berkurang, terus valuasinya juga jadi turun, ini bisa ngebuat goodwill yang gede ini akan nambah beban penurunan nilai atau beban penyusutan, dan ini bisa nambah pengeluarannya Goto dan ngebuat makin susah untuk Goto ini cetak profit ke depannya. Terakhir, Goto ini juga harus ngadepin persaingan dari company yang punya bisnis sejenis, kayak Shopee, nah ini pesaing terberat mereka ya. Terus juga ada Grab, Dana, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan Maxim itu juga termasuk. Menurut gua ada beberapa cara ya untuk Goto ini ke depannya bisa cetak profit. Cuma menurut gua ini emang butuh waktu yang lama. Kira-kira butuh waktu seenggaknya lebih dari 5 tahun ke depan ya buat Goto ini bisa cetak profit. Nah, cara yang pertama itu mereka bisa ngurangin promosi kepada pelanggan. Mereka bisa ngurangin promo-promo kayak cashback sama free ongkir. Biaya promosi ke pelanggan ini jadi biaya pengeluaran yang paling besar yang dikeluarin sama Goto. Nah, tujuan dari promosi ini kan supaya ngebuat pelanggan itu betah dan bisa juga narik pelanggan yang baru. Tapi kalau nanti ke depannya modnya udah kuat, fiturnya udah lengkap, pelanggan-pelanggan atau customernya atau usernya itu udah banyak dan udah betah ada di dalam ekosistem Goto, gue rasa Goto ini nggak perlu terlalu banyak lagi bikin-bikin promo, kecuali kalau mereka mau promosiin fitur baru. Cara yang kedua, mereka bisa lebih hemat biaya sales and marketing. Dengan ekosistemnya Goto yang makin kuat di masa depan, yang ngebuat economic mode di masa depan itu juga makin kuat, dan branding powernya Goto itu juga makin kuat, artinya company itu bisa pelan-pelan ngurangin biaya mereka untuk sales and marketing yang biasanya dipakai untuk pasang iklan sama promosiin produk. Paling mereka baru ngeluarin biaya iklan itu untuk promosi kalau misalnya ada layanan atau fitur baru yang ada di ekosistemnya Goto. Itu pun juga mungkin nggak perlu terlalu banyak produksi iklan ya, karena masyarakat yang emang udah percaya sama brandnya Goto ini. Fakta menariknya, biaya sales and marketing ini jadi salah satu biaya yang paling besar yang dikeluarin Goto sepanjang tahun 2021. Jadi kalau misalkan Goto ini bisa ngurangin, mereka bisa lebih hemat biaya sales and marketing, ini bisa ngebantu banget Goto untuk kedepannya bisa cetak profit. Oke, sekarang kita hitung berapa harga yang wajar untuk beli sahamnya Goto. Caranya sama kayak di video yang sebelumnya ya, kita akan proyeksi revenue-nya Goto sampai 20 tahun ke depan, sampai tahun 2041. Terus revenue tahun 2041 kita kali sama perkiraan price to sales-nya Goto di tahun 2041, dan kita dapat perkiraan market cap-nya di tahun 2041. Dari sini kita tinggal tarik mundur market cap kita di masa depan dengan return yang kita mau dari saham Goto. Udah deh, dari sini kita tinggal bagi sama jumlah saham beredar dan kita dapat harga wajarnya saham Goto. Nah, kita kan nggak tahu ya masa depannya bakal tumbuh berapa persen revenue-nya. Makanya kita perlu buat asumsi untuk growth, price to sales di tahun 2041, sama return on investment atau ROI yang kita mau dari saham Goto. Untuk growth, kali ini kita akan pakai asumsi yang agak lebih konservatif ya dari video yang sebelumnya. Kita sama juga pakai 3 skenario ya. Ada worst case, average case, sama best case. Dan kita akan pakai
25%, 30%, sama 35% revenue growth per tahun untuk 20 tahun ke depan sampai tahun 2041 nanti. Untuk price to sales, kita akan pakai asumsi 5 kali, 6 kali, sama 7 kali. Nah, ini karena anggapannya ya, Gotoh ini udah makin gede ukurannya yang ngebuat growth-nya itu ke depannya akan makin lambat. Dan emang dengan growth-nya yang makin lambat, price to sales-nya pun akan ikutan turun juga. Nah, terakhir untuk return on investment atau return yang kita mau dari saham Gotoh, kita mau return 18% dari saham Gotoh. Karena yang pertama kita mau ngalahin IISG, sama yang kedua karena resiko sahamnya Gotoh ini lumayan tinggi ya, tadi udah kita lihat di bagian sebelumnya. Jadi karena resikonya tinggi, kita pun juga mau return yang tinggi juga. Nah, dengan kita pakai asumsi yang kayak gini, kita bisa hitung harga wajarnya ya. Nah, di sini kita dapat ya untuk skenario worst case itu dengan growth 25% per tahun, harga wajarnya ada di 55. Untuk average case itu ada di 147, sama untuk best case dengan growth 35% per tahun itu ada di 364. Nah, jadi kalau kalian percaya ya, Gotoh ini untuk 20 tahun ke depan itu revenue-nya bisa tumbuh rata-rata 35% per tahun ya. Berarti di harga sekarang ini saham Gotoh masih under value dan masih bagus untuk buy untuk tujuan jangka panjang. Nah, tapi kalau menurut gue pribadi ya, Gotoh ini masih bisa tumbuh di kisaran ya 30% lah ya per tahunnya untuk 10-20 tahun ke depan. Jadi gue percaya kalau harga wajarnya itu ada di kisaran average case di 140-150-an. Ya di atas itu kayak 160-170-an itu juga masih oke ya. Jadi kalau menurut gue ya, gue bakal tunggu sampai Gotoh ini turun ke 150-an. Baru dari situ gue akan pertimbangin untuk buy untuk tujuan investasi jangka panjang. Nah, terus mungkin ada yang nanya ya, kalau misalkan punya saham Gotoh di atas 140-150-an atau bahkan di atas 200-an gitu ya, itu gimana? Nah, kalau menurut gue itu mendingan strateginya itu lebih ke trading aja. Jadi kalau misalkan teman-teman punya sahamnya di harga atas, itu pertimbangin untuk strategi trading jangka pendek sampai jangka menengah aja. Jadi kalau misalkan udah ruginya di atas 5% atau udah rugi di atas 10%, itu bisa pertimbangin untuk cut loss aja. Tapi balik lagi ya, keputusan sepenuhnya di tangan kalian. Jadi apapun keputusan kalian, beli atau jual saham Gotoh sepenuhnya di tangan kalian dan bukan di tangan gue. Nah, gimana nih pandangan kalian soal saham Gotoh? Kalian punya nggak sih pandangan lain tentang saham Gotoh? Atau mungkin ada yang kalian nggak setuju dari video ini tentang saham Gotoh? Nah, kalau misalnya ada, kalian boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa jadi info tambahan atau jadi pembelajaran tambahan buat gue sama viewers lain. Oke, sekian dulu videonya soal saham Gotoh ya. Kalau kalian suka, like, comment, subscribe, dan tekan lonceng supaya kalian terus update sama channel ini dan supaya bisa bantu channel ini terus tumbuh. Disclaimer ya, kalau ini cuma analisa dan bukan ajakan untuk jual beli saham Gotoh. Keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab sama sekali atas kerugian apapun. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.